Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farida di Halal Seru. Di Liputan 6 ya, di Liputan 6 sempat viral, heboh gitu ya. Pak Sutri punya 13 anak tidak sekolah gitu ya. Berarti kita rubah sekarang ya. Apa? Pak Sutri 14 anak Nggak sekolah. nggak sekolah. Ya anaknya banyak, mau diapain sih gitu. Apakah anak-anak ini memang berguna gitu ya. Karena mikir juga kalau ada pertanyaan seperti itu. Hal yang mungkin ya semua orang tua berharap kepada anak-anaknya kan jadi anak yang bermanfaat dan Ya, soleha. Itu sama. Jadi kita menanamkan kepada mereka, jadi fondasinya adalah ya keimanan. Ada 3 amal yang tiada terputus. Salah satunya anak yang soleh. Amin. Jadi kalau kita punya 1 anak soleh, itu rezeki yang luar biasa. Karena terus mengalir rezekinya. Amin. Apalagi dikali 11 ya. Dikali 11. Kan kita berharap ya manusia yang membuat kita semangat hidup, energi, itu kan ada harapan. Ya, dengan banyak anak ya kita punya banyak harapan di anak-anak kita. Itu malah menjadi semangat hidup sih, bukan menjadi beban. Oh banyak anak ini, oh susah nanti, enggak sih. Cuman bayangannya aja atau rasa ketakutan kita. Ya bagi kita sih kita menikmati banyak anak, menikmati perbedaan ya, dan itu pelajaran tersendiri. Jadi apa tuh? Ya pelajaran sendiri ya, anak kan punya karakter yang beda-beda. Anak-anak kita itu tipenya seperti apa? Ada anak yang tipe bentuk sayang ke orang tuanya, nemenin orang tuanya. Ada juga tipe anak yang sayang ke orang tuanya, ngasih uang gitu ya. Kita nggak tahu tuh tipe anak-anak kita. Nah kalau kita anak banyak, berarti kan kita punya banyak anak yang punya tipe masing-masing dan mungkin punya keahlian masing-masing. Anak nggak bisa sama seperti orang tua. Oh, pastinya. Misalnya kita pembisnis, anak kita harus bisnis semua ya, kan nggak bisa dipaksain juga gitu. Mereka punya dunia masing-masing dan ada beberapa celah atau peluang juga yang kita nggak tahu. Tapi mungkin Allah kasih hidayah ke anak-anak kita lebih tahu. Kita ini memang menerapkan homeschooling untuk seluruh anak. Dari yang paling tua sampai sekarang. Jadi melaksanakan homeschooling udah 25 tahun homeschooling. Jadi mereka dekat dengan orang tuanya dan pastinya orang tua ini jadi tauladan untuk mereka. Jadi justru kita takut banget saat ini ya. Takut banget dengan kondisi lingkungan yang perkotaan yang cukup keras, juga lingkungannya yang mungkin cukup heterogen terkait tingkah laku, perilaku yang ya boleh bilang cukup tercemar gitu ya, cukup tercemar. Jadi kita membentengi mereka, pergaulannya agak dibatasi. Ya, ini masalah akidah itu sesuatu yang paling urgent, paling penting. Bagaimana dia bisa mengenal Allah dan Rasulnya, kemudian sahabat-sahabat Rasul sebagai panutan, selain orang tuanya yang interaksi sehari-hari. Jadi ibadahnya pun kita selalu periksa, pastiin malah ya bagaimana Al-Qur'annya gitu ya, kita selalu jaga bacaannya, semuanya, medsosnya, semua kita selalu jaga gitu. Intinya sih untuk anak yang dunianya bermain, kita memfasilitasi mereka dengan waktu ya. Waktu bersama dengan orang tua itu lebih banyak. Lebih banyak malah untuk bermain. Jadi kalau ketemu anak-anak ya istilahnya main ya. Jalan-jalan kalau kamu
Dan hobinya memang jalan-jalan, jadi kita selalu ajak jalan-jalan. Ya, inilah eh, yang apa kalau sesuatu nikmat yang luar biasa ya. Jadi punya waktu banyak untuk anak, ya menemani anak bermain dan bertumbuh. Ya, Jadi salah betul. satunya memang ya pastilah setiap pekan itu pasti jalan-jalan, ya pasti jalan-jalan. Minimal. Itu minimal ya. Seringnya, seringnya juga mereka diajak ngikuti bisnis orang tuanya ya, bahkan jalan-jalan gitu, sering dibawa ke luar negeri juga. Dan alhamdulillah yang besar-besar malah nggak ini ya, nggak minder ya Enggak. ketika di lingkungan kerja ya. Ya, rata-rata kan anak-anak mulai kita bawa kerjaan usia 12 tahun ya. 12 tahun anak-anak mulai belajar dari yang terendah jadi OB dulu. OB ya malah. Iya, jadi OB dulu Suruh biar ngerasain tuh bagaimana dari dekat. disuruh orang ya. Gimana disuruh orang, terus abis disuruh ngerjain dapat duit. Sama ini mungkin sebelum 12 tahun mereka tahunya makan gitu ya. Udah dapat makan, sudah ada fasilitas. Setelah 12 tahun si anak nih mulai belajar jadi OB. Jadi OB digaji berapa nih? Digaji 500.000 misalkan sebulan. Karena kan baru magang, jadi dikasih gajinya 500.000. Nah, ketika udah digaji, si anak mulai dikasih tahu juga, kamu berarti makan makanan yang ada di rumah. Kalau mau beli yang lain, silakan beli. Terus kamar mau pakai AC apa enggak ya? Kalau pakai AC berarti bayarnya sekian. Kalau mau pakai kipas angin, bayarnya sekian gitu ya. Jadi anak-anak diajarin mereka berhitung. Sudah anak-anak belajar berhitung, belajar berhemat, belajar ngerasain badannya capek kalau kerja gitu ya. Jadi tahap awal setelah 12 tahun, biasanya 17 tahun ya. 17 tahun tuh mulai bisa berinteraksi dengan tim. Kalau 12 tahun udah kerja tapi belum bisa berinteraksi ya dengan satu timnya. Kalau udah 17 tahun sudah bisa berinteraksi dengan tim, barulah kita kasih tanggung jawab biasanya ya. Kita kasih tanggung jawab menjadi tour leader atau ketemu langsung dengan mitra bisnis. Gitu. Ini kan sebetulnya sekaligus kita ngebangun mental anak-anak bahwa harus berperilaku sopan, baik, kemudian juga harus berpenampilan yang tadinya mungkin pakai baju ngasal gitu ya, celana hitam, kemeja merah misalnya gitu ya. Pas 17 tahun dia udah ngerasain punya kepercayaan diri berinteraksi, mulailah dia bisa menyesuaikan diri entah itu penampilan maupun gaya bicara, public speakingnya udah mulai anak-anak tuh belajar. Nah ini yang merasa nyaman ya kita ya sih dengan model kayak beri gini ya. mereka kebebasan memilih ya sebenarnya. Kebebasan memilih apa yang mereka harapkan, inginkan, cita-citakan. Jadi kita sebagai orang tua pastinya mau support ya, mau support seperti itu. Kalau rezeki ya tadi ya datangnya dari Allah. Kadang kita memungutnya. Rezeki dari Allah tuh banyak. Tapi kita mengambilnya hanya sedikit gitu. Nah, bagaimana kita mau mengambil banyak ya? Kitanya harus pinter mencari rezeki. Jadi pengalaman saya ya, saya selalu mengasah diri, selalu belajar. Di awal-awal bisnis mungkin ya sering ketipu, sering salah hitung. Itu bukan karena rezekinya dikit. Kenapa sih ya Allah saya dikasih begini? Enggak juga. Ketika kita mau belajar, itu pasti rezekinya akan ngalir. Di pintu rezeki itu kebuka gitu ya. Ya ini pilihan sih sebenarnya nggak ada
nggak ada maksud kita untuk meracuni meracuni ya. Enggak sih, meracuni ini hanya pengalaman para istri pribadi atau ya, pribadi. meracuni para suami gitu, enggak juga kan. Enggak. Ntar istrinya nggak mau nyari yang kedua lagi. Disepakati aja, disepakati. Ya, suami istri mudah-mudahan disepakati. ya nggak perlu takut yang punya banyak anak, yang ingin punya banyak anak, takut rezekinya apa sulit, enggak, justru Susah gitu ya. justru pengalaman kita sih makin kesini ya Makin banyak anak gitu. makin rezekinya makin banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.